Halo semua, di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita kemarin. Yang dimana di episode sebelumnya kita pun telah melihat Xiaoyan yang menggemparkan Pil Tower. Dia berhasil membawa klan Ye berada di posisi puncak dalam tes 5 klan besar. Bahkan Xiaoyan dia memecahkan rekor Cao Ying alkemis terhebat generasi muda. Namun ketika tes tahap 3 tes, Cao Ying meminta bahwa dia akan menukar peserta tes. Dari klan Cao dia ingin melawan Xiaoyan. Bagian dalam aula besar menjadi lebih sunyi karena permintaan mendadak Cao Ying. Dari kelihatannya, ternyata penyihir dari klan Cao ini menjadi gatal karena Xiaoyan telah memecahkan 2 dari catatan rekor yang dia tetapkan. Elder Cheng sedikit mengerutkan kening. Ekspresinya juga sedikit tidak berdaya. Dia tahu penampilan luar Cao Ying mungkin tersenyum, tetapi hatinya sangat dingin. Alasan dia tiba-tiba melakukan sesuatu seperti ini mungkin sebagian karena tangannya gatal, tapi bagian yang lebih besar dari itu adalah untuk mengurangi aura besar Xiaoyan. Elder Cheng merenung sejenak sebelum mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan. Dia tidak sangat menentang hal ini. Bakat Xiaoyan memang sangat luar biasa. Mata semua orang di gedung berkumpul di Xiaoyan, menunggu keputusannya. Xiaoyan menatap Cao Ying. Dia berkata, karena Nona Cao Ying telah mengatakannya seperti ini, aku akan meladeni kamu. Senyum memikat terungkap di wajah Cao Ying yang sangat mempesona ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Cao, dan izinkan aku untuk datang dan bermain. Cao dan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Posisi Cao Ying dalam klan Cao sangat tinggi. Bahkan klan pun harus memperlakukan kata-katanya dengan serius. Elder Cheng tidak banyak bicara setelah mendengar Xiaoyan setuju. Dia menunjuk lingkaran merah di tanah dan berkata, karena tidak ada pertanyaan, silakan masuk ke arena. Kelompok 5 orang Xiaoyan mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Setelah itu, mereka masuk secara teratur. Mereka tetap berada di tempat yang terpisah satu sama lain karena semua orang mengerti semua orang adalah lawan mereka saat ini. Mereka perlu memastikan jarak yang aman. Mereka berlima menempati 5 titik di lingkaran merah. Setelah itu, mereka semua duduk dengan kaki disilangkan. Mereka menggunakan kekuatan spiritual untuk bertarung, bukan dogi. Elder Cheng perlahan melangkah mundur ketika dia melihat mereka berlima dipersiapkan. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam, biarkan ujian dimulai. 5 gelombang kekuatan spiritual yang sangat besar dan kuat melonjak dari tubuh 5 pesaing setelah suara tangisan Elder Cheng terdengar. Setelah itu, kekuatan spiritual berlama-lama di atas permukaan tubuh mereka. Mata mereka waspada saat mereka melihat sekeliling mereka. Kekuatan spiritual mereka yang besar, kuat, tak terlihat menutupi seluruh arena. Tekanan spiritual yang lemah menyebabkan beberapa orang di dalam aula besar merasa tertekan. Tabrakan spiritual yang kuat ini menyebabkan 5 sosok dalam lingkaran merah gemetar. Itu masih baik-baik saja untuk Xiaoyan dan Cao Ying. Bahu mereka sedikit bergetar sebelum pulih ke normal. Di sisi lain, tubuh dan Xuan, Bai Ying, dan Qiuji dipaksa mundur cukup jauh oleh kekuatan itu. Mata Xiaoyan terkunci dengan penuh perhatian pada Cao Ying. Dia tahu dia adalah lawan terkuat dalam pertempuran ini. Selama tabrakan jiwa itu sebelumnya, pihak lain telah dengan jelas menargetkannya. Untung dia sudah siap. Dengan demikian, dia tidak tampak terlalu sengsara selama pertukaran pertama ini. Dan Xuan dan 2 lainnya adalah semua orang yang terlibat dalam pertempuran mereka. Kekuatan spiritual Xiaoyan dan Cao Ying jauh dari apa yang bisa mereka bandingkan. Dan Xuan dan 2 orang lainnya juga merasakan situasi semacam ini. Tidak peduli bagaimana mereka berjuang dan melawan, tidak akan ada banyak perubahan. Pertarungan spiritual ini benar-benar pertarungan antara Xiaoyan dan Cao Ying. Mereka berdua adalah karakter utama yang sebenarnya. Cao Ying berkata, dia memang tidak sederhana. Tangannya membentuk segel sebelum tiba-tiba mengeras. Kekuatan spiritualnya yang besar dan kuat dengan cepat berkumpul di sekitarnya setelah segel tangannya terbentuk. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi Phoenix spiritual. Sang Phoenix mengepakkan kedua sayapnya dan ruang itu sendiri dengan cepat menjadi terdistorsi. Bahkan ada retakan spasial gelap hitam menyebar dari itu. Pergi, jari Cao Ying dengan lembut menekan udara kosong. Jeritan Phoenix yang jelas tiba-tiba bergema di atas aula besar. Phoenix spiritual itu mengepakkan sayapnya saat membawa angin liar dan bergegas menuju Xiaoyan. Dengan kecepatan Phoenix spiritual, itu muncul di udara di atas Xiaoyan dalam sekejap. Ketika hendak menyerangnya, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya yang tertutup. Tangan besar yang tak terlihat tiba-tiba terbentuk ketika kata itu terdengar. Setelah itu, ia dengan keras menabrak kepala Phoenix spiritual. Bang, badai spiritual datang dengan cepat dan menghilang dengan cepat. Tubuh Xiaoyan, yang duduk di tanah dengan paksa didorong kembali oleh kekuatan menakutkan itu untuk jarak 3 langkah.
Di sisi lain, Cao Ying hanya mundur sejauh 2 langkah. Meskipun ini adalah kasusnya, itu masih menyebabkan cukup banyak orang yang hadir sangat terkejut. Mereka tidak mengharapkan Xiao Yan memiliki kualifikasi untuk bertabrakan dengan penyihir ini tanpa jatuh ke posisi yang kurang menguntungkan. Badai itu tidak hanya menyebabkan Xiao Yan dan Cao Ying mundur kembali, dan Xuan dan 2 pesaing lainnya didorong mundur beberapa meter sekali lagi. Segera, mereka tertawa pahit, dan Xuan dan Qiuji berdiri, menangkupkan tangan mereka ke Elder Cheng sebelum meninggalkan area lingkaran merah. Mereka tahu mereka tidak akan bisa bersaing dengan Xiao Yan Cao Ying para monster. Mungkin jika mereka terus melanjutkan mereka akan menjadi almarhum. Kamu memang sangat kuat dan tidak melakukan yang terbaik selama tes itu sebelumnya. Cao Ying perlahan-lahan membentangkan lengannya yang panjang. Tubuhnya yang lembut seperti ular menyebabkan cukup banyak pria merasakan dorongan untuk memikirkan pikiran lain. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah dalam menghadapi tawa Cao Ying. Dia tahu bahwa itu wanita di depannya ini mungkin cantik, tapi dia adalah ular cantik yang akan memakan orang hidup-hidup. Saat ini hanya ada kami berdua, jangan menunda lagi. Selama kamu dapat menerima 3 sidik jari spiritual aku akan mundur dari pertandingan, tentu saja. Bahkan jika kamu menarik sekarang, kamu masih bisa mempertahankan posisi kedua kamu. Klan Ye masih bisa diselamatkan. Oleh karena itu, apakah kamu akan menerima serangan aku atau apakah kamu akan pergi? Xiao Yan menatap Cao Ying ketika dia tiba-tiba tersenyum. Dia secara alami tahu klan Ye akan berhasil mempertahankan tempatnya di 5 klan besar jika dia menarik keluar sekarang. Namun, pihak lain sudah membuat tawaran seperti itu. Jika dia mundur sekarang, dia akan berakhir lemah. Selain itu, Xiao Yan juga sangat tertarik pada Cao Ying, yang disebut sebagai calon penerus dari para pemimpin besar dari Pil Tower. Ini karena dia tahu Cao Ying juga akan berpartisipasi dalam Pil Gathering. Pada saat itu, dia pasti akan menjadi lawannya yang hebat. Jika dia bisa bertukar pukulan dengannya di sini, dia akan bisa mengukur kemampuannya sedikit lebih baik. Xiao Yan secara alami tidak akan memilih untuk mundur secara sukarela. Oleh karena itu, ia perlu menerima provokasi Cao Ying. Xiao Yan perlahan mengangguk setelah mengambil keputusan di dalam hatinya. Matanya menatap Cao Ying sambil berkata, "Nona Cao Ying, baiklah, ayo lanjut baku hantam." Senyum di wajah Cao Ying menjadi semakin penuh dengan godaan ketika dia mendengar jawabannya. Dia menutupi mulutnya dan tertawa dengan cara yang indah. Tuan Xiao Yan memang memiliki sikap yang luar biasa. Setelah tawa lembutnya perlahan terdengar, Cao Ying perlahan-lahan mengulurkan tangan panjang putihnya. Dia segera membentuk segel tangan yang aneh. Ketika segel tangan ini terbentuk, Xiao Yan tiba-tiba menemukan kekuatan spiritual yang sangat besar dengan cepat terbentuk di telapak tangannya. Mata Xiao Yan menatap tajam pada jejak tangan Cao Ying. Dia merajut alisnya sedikit sambil merasa takjub di dalam hatinya. Segel tangan ini mampu melakukan manuver kekuatan spiritual dan menggumpalkannya menjadi bentuk menyerang. Dia bisa merasakan kekuatan spiritual berkumpul di telapak tangannya tidak lebih lemah dari Phoenix spiritual tadi. Setelah itu diaglomerasi menjadi kepalan spiritual besar yang dengan kejam memukul handprint spiritual. Bang! Kepalan spiritual yang besar dan cetakan tangan bertabrakan dengan sebuah ledakan. Riak angin tak terlihat meletus dari titik tabrakan. Gelombang kuat berguling di tanah terbuka di bawah ini. Tubuh Xiao Yan terguncang oleh kekuatan tak terlihat yang menakutkan itu sampai dia terbang di atas jarak 10 langkah ketika keduanya bertabrakan, baru kemudian dia perlahan berhenti. Pada saat ini, dia kurang dari 100 kaki dari garis batas merah. Xiao Yan sudah pasti dirugikan dengan pertukaran sejati pertama ini. Kejutan melintas mata Cao Ying yang indah seperti mata air ketika dia melihat Xiao Yan telah didorong mundur sekitar 10 langkah ketika menerima jejak telapak tangannya. Dia jelas memahami kekuatan telapak tangannya. Bahkan beberapa alkemis tingkat 7 tingkat tinggi tidak akan memiliki waktu mudah menerimanya. Namun Xiao Yan telah berhasil. Orang ini benar-benar bukan orang yang sederhana. Dia mungkin menjadi lawan yang hebat selama pertemuan pil ini. Sama seperti Dan Chen. Mata Cao Ying sedikit berkedip. Senyum di wajahnya semakin memikat. Dia memiliki karakter angkuh yang diinginkan untuk menang. Keinginan terbesarnya bukanlah untuk tidak terlihat, tetapi dia benar-benar ingin bertemu dengan beberapa orang yang memiliki kualifikasi untuk menjadi lawannya. Cao Ying dengan lembut menghisap nafas udara. Kedua tangannya diperpanjang dan masing-masing membentuk segel tangan yang unik. Mata Xiao Yan memanas ketika dia melihat segel tangan Cao Ying dengan cepat berubah menjadi bentuk harimau. Dan langsung menuju ke Xiao Yan. Gemuruh harimau rendah dalam bergemuruh dalam jiwa semua orang di aula. Dia mengubah tinjunya ke telapak tangan dan jari-jarinya dengan cepat melintas. Akhirnya bentrokan kekuatan dahsyat pun tidak terhindarkan lagi. Tinju Xiao Yan keras menghempas ke tanah.
ini membentuk lubang setinggi 10 kaki sebelum tubuhnya stabil. Dia sedikit menoleh, hanya untuk melihat hanya ada 3 meter atau lebih sampai garis merah. Xiao Yan sekali lagi menerima serangannya dengan cara yang menyedihkan. Namun, panas yang membakar di dalam matanya menjadi lebih kuat. Dia menatap Cao Ying dan tertawa. Apa mau lagi dek? Kemudian Xiao Yan dia membentuk segel kekuatan spiritual yang melonjak pun langsung berkumpul di tangan Xiao Yan. Mata Cao Ying tiba-tiba menyempit ketika dia melihat segel tangan Xiao Yan. Ekspresi kaget muncul di wajahnya untuk pertama kalinya. Segel tangan Xiao Yan itu berombak dan lambat. Dia tampak seperti seseorang yang baru saja mempelajarinya. Sementara segel tangannya sedang dibentuk, kekuatan spiritual yang megah yang meresap di sekitarnya dengan cepat dikumpulkan. Telapak tangan spiritual yang tidak terlihat yang samar-samar terbentuk di sekitar telapak tangannya. Namun, jejak telapak tangan ini terbentuk sedikit ilusi jika dibandingkan dengan Cao Ying. Dia tidak pernah berharap Xiao Yan untuk mengingat semua segel tangannya di dalam pikirannya dalam waktu singkat ini. Tentu saja, hal yang membuatnya merasakan ketidakpercayaan terbesar adalah Xiao Yan tidak hanya menghafal segel tangan yang berubah, tetapi dia juga bisa menggunakannya setelah hanya melihat mereka. Ketika Cao Ying telah melakukan kontak dengan skill jiwa ini untuk pertama kalinya, dia telah berlatih untuk waktu yang lama sebelum dia mampu secara bertahap memahami metode kombinasi antara kekuatan spiritual dan segel jari. Namun, pada saat ini, Xiao Yan mampu melakukan ini setelah beberapa menit. Hal semacam ini, bahkan dia, yang dikatakan memiliki bakat luar biasa, tidak bisa tidak merasa terkejut. Badai spiritual besar dengan cepat menjadi lebih besar di mata Xiao Yan. Setelah itu, telapak tangannya yang misterius sangat didorong ke depan. Jejak telapak tak terlihat itu membawa beberapa kekuatan spiritual yang meresap karena bertabrakan dengan badai spiritual di depan mata yang gelisah di dalam aula besar. Bang, dua bertabrakan dan ledakan, rendah dalam segera terdengar di atas interior aula besar. Jiwa cukup banyak orang memancarkan rasa sakit yang menusuk. Pada saat ini, lantai benar-benar hancur menjadi sekelompok serbuk, debu terbang ke segala arah, menyebabkan visibilitas aula besar menjadi berkurang secara signifikan. Badai spiritual yang mengamuk berlangsung selama hampir 1 menit atau lebih sebelum perlahan menghilang. Pada saat ini, sosok manusia menyedihkan itu akhirnya bisa berdiri. Setelah itu, banyak mata langsung berubah ke arena yang telah hancur dan benar-benar berbeda sekarang. Daerah dalam radius 30 kaki di sekitar Cao Ying, yang berada di depan Xiao Yan, baik-baik saja, bahkan pakaian di tubuhnya masih tampak bersih. Namun, saat ini dia mengungkapkan ekspresi serius, matanya tak berkedip saat dia menatap Xiao Yan di depannya. Dari penampilan keduanya, sudah jelas Xiao Yan dirugikan. Elder Cheng, yang sudah mundur ke kejauhan, akhirnya menghela nafas lega setelah melihat pertarungan antara mereka berdua telah berakhir. Setelah itu, dia melayang, matanya melihat sekelilingnya saat dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Kedua orang ini benar-benar manusia yang merusak. 3 telapak tangan naik. Kamu telah menang. Cao Ying menghela nafas lembut. Dia dengan elegan berdiri dan dengan lembut memberitahukannya. Xiao Yan sedikit tersenyum ketika mendengar kata-katanya. Dia berdiri, secara kebetulan menampakkan garis merah di belakangnya. Dia telah menerima semua 3 telapak tangannya dan tidak dikirim keluar dari lingkaran merah. Menurut aturan, dia memenangkan pertandingan ini. Kata-kata Cao Ying baru saja terdengar ketika bagian dalam aula besar segera menjadi lebih tenang. Ekspresi dari anggota klan Cao telah menjadi jauh lebih kaku. Mereka tidak pernah mengira Cao Ying akan kalah. Bajingan ini benar-benar beruntung. Wajah Cao dan menjadi hijau saat dia dengan lembut mengutuk. Xiao Yan bukan orang biasa. Selain Cao Ying, tak satu pun dari anggota generasi muda dalam klan Cao bisa berselisih dengannya. Cao Xiu samar-samar melanjutkan, ini hanya pertukaran awal. Jika mereka bertemu selama pertemuan pil, Xiao Yan mungkin tidak bisa mengalahkan Cao Ying. Ekspresi Cao dan menjadi lebih buruk setelah mendengar kata-kata Cao Xiu. Dia pernah bertukar pukulan dengan Xiao Yan. Saat itu, Xiao Yan mungkin sangat kuat, tapi dia pasti tidak mencapai level saat ini. Jelas, selama beberapa bulan yang singkat ini, pihak lain dengan cepat membaik. Namun, kecepatan peningkatan ini benar-benar terlalu mengejutkan. Ye Zong dan Xin Lan di kursi klan Ye mengungkapkan wajah yang dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan karena hasil Xiao Yan. Xiao Yan telah mengajukan lembar jawaban yang sempurna selama tes ini yang menyebabkan mereka bahkan merasa tidak percaya. Pertama di ketiga bagian. Hasil ini kemungkinan sesuatu yang klan Ye baru diperoleh selama puncaknya. Klan Ye, disimpan, The Little Fiery Doctor dan Tian Huo Sun Ze juga tersenyum setelah melihat wajah penuh kegembiraan dari mereka berdua.
Matanya yang cantik segera meluncur ke punggung kurus di arena. Dia tidak pernah mengecewakan siapapun sejak awal, tidak peduli siapa lawannya, dia tidak pernah kehilangan kepercayaannya. Itu adalah kepercayaan diri semacam ini, penuh dengan vitalitas, yang memungkinkan Xiao Yan dipenuhi dengan pesona yang sangat memikat. Seseorang harus akhirnya percaya pada diri sendiri untuk mendapatkan kesuksesan sejati. Nona Chaoying, terima kasih karena bersikap lunak pada aku. Jika kamu benar-benar menyerang dengan telapak tangan lain, aku mungkin tidak lagi memiliki kemampuan untuk menerimanya. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke Chaoying dan tertawa dengan suara yang jelas. Kamu berpikir untuk secara diam-diam mempelajari handprint spiritual ini milik aku, kan? Xiao Yan tanpa sadar sedikit malu setelah mendengar langsung Chaoying. Handprint spiritual ini tidak terlalu sulit untuk dipelajari. Itu mungkin bukan skill jiwa kelas yang sangat tinggi. Namun, untuknya, yang belum pernah berlatih skill jiwa, tidak diragukan lagi itu adalah harta langka yang akan sulit ditemukan bahkan jika seseorang memiliki sejumlah besar emas. Chaoying menutup mulutnya dan tertawa ketika dia melihat Xiao Yan merasa malu. Dia dengan lembut menggeser langkah kakinya dan berjalan ke sisinya. Mata berairnya menatap wajah Xiao Yan saat dia dengan licik tertawa. Jika Tuan Xiao Yan punya waktu, kita mungkin bisa secara pribadi melakukan pertukaran. Aku juga tahu beberapa keterampilan jiwa lainnya. Itu akan bergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan untuk mempelajarinya secara diam-diam. Bau harum muncul di atasnya. Xiao Yan melihat ke wajah mempesona yang berada dalam jarak dekat. Riak naik di dalam hatinya bersama dengan beberapa peringatan. Wajahnya tanpa ekspresi saat dia tersenyum dan berkata, jika aku punya waktu, aku pasti akan menemukan Miss Chaoying untuk berdebat. Meskipun dia beruntung memenangkan pertarungan ini, Xiao Yan mengerti ini adalah pemanasan untuk penyihir seperti Chaoying. Setelah pertukaran ini, Xiao Yan jelas mengerti bahwa itu penyihir dari klan Chao ini memang bukan orang biasa. Dia benar-benar memiliki kemampuan untuk memperjuangkan 3 tempat teratas selama pertemuan pil ini. Xiao Yan dapat merasakan. Chaoying tidak pernah benar-benar menggunakan seluruh kekuatannya sejak awal. Kali ini, ia mengandalkan sedikit keberuntungannya untuk secara diam-diam mempelajari handprint spiritual yang ditampilkan Chaoying. Berdasarkan dugaan Xiao Yan, penyihir ini mungkin sedikit tidak senang karena telah mengalami kerugian kecil kali ini. Oleh karena itu, dia ingin menemukan kesempatan untuk membalasnya. Chaoying tidak peduli ketika dia melihat jawaban Xiao Yan yang tidak jelas. Setelah kontak ini, dia telah mendapatkan pemahaman sederhana tentang karakter Xiao Yan yang benar-benar mengabaikan apa yang dikatakan orang lain. Dia mengerti orang di depannya tidak akan mudah jatuh untuk kecantikannya seperti orang lain. Namun, semuanya harus seperti ini agar agak menantang. Bukan, The Pil Gathering akan segera dimulai. Semoga, aku akan dapat bertemu kamu di sana. Aku tahu, sebelumnya, kamu juga menahan. Mata cantik Chaoying dengan penuh makna mempelajari Xiao Yan. Setelah itu, sudut mulutnya diangkat ke busur yang dipenuhi dengan godaan. Dia segera berbalik dan berjalan keluar dari aula besar, meninggalkan Xiao Yan dengan melihat sosok yang malas namun angkuh.